Presiden Joko Widodo seakan mencurahkan isi hatinya dalam pidato kenegaraan di hadapan anggota parlemen di gedung DPR RI. Presiden Joko Widodo menyinggung soal sudah hilangnya budaya santun dalam menyampaikan kritik. Jokowi juga menjawab sejumlah tudingan dari arahan untuk mengusung calon presiden dan lainnya. Lantas kepada siapa sebenarnya curahan hati presiden tersebut ditujukan? Dalam pidato kenegaraan, Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah isu yang terjadi di masyarakat. Satu yang menjadi perhatian Presiden Jokowi seakan meluapkan kegundahannya akan fenomena di media sosial yang membuatnya bersedih. Kritik yang disampaikan seakan meninggalkan budaya santun dan budi pekerti sebagai adat ketimuran. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Presiden Jokowi juga menyinggung bahwa saat ini telah memasuki tahun politik. Suasana semakin panas dengan adanya persaingan antara partai politik untuk memenangkan pemilu 2024. Koalisi yang dibangun masing-masing partai seakan menimbulkan gesekan dalam memperjuangkan calon presiden dan wakil presiden yang diusungnya. Jokowi juga menyebutkan bahwa sesuai undang-undang ia tidak memiliki wewenang untuk menentukan siapa capres dan cawapres yang didukungnya. Perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah, bukan wewenang Pak Lurah. Sekali lagi, walaupun saya paham ini sudah menjadi nasib seorang presiden. Belakangan Presiden Jokowi dibombardir dengan berbagai kritikan dari sejumlah kalangan. Pernyataan aktivis Rocky Gerung terhadap Presiden Jokowi menimbulkan polemik di masyarakat. Unjuk rasa hingga laporan ke polisi pun diajukan oleh pendukung Presiden Jokowi yang merasa terhina dengan pernyataan Rocky Gerung. Presiden Jokowi juga harus menghadapi tudingan cawe-cawe dalam dukungannya kepada capres-cawapres dari partai politik di luar pemerintahan. Tidak hanya itu, kali kritikan ini juga disampaikan dari partai pendukungnya. PDIP menyoroti kebijakan lumbung pangan atau food estate yang menjadi proyek pemerintah. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut proyek tersebut merupakan bagian dari kejahatan lingkungan. Dalam pidato kenegaraannya di hadapan anggota parlemen, Presiden Jokowi seakan ingin menjawab seluruh tudingan tersebut. Namun, kepada siapa sebenarnya pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut ditujukan? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, dalam rangkaian pidatonya di sidang tahunan MPR, Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan curahan hati alias curhat. Jokowi mengaku ada yang mengatainya dengan kata-kata yang tidak pantas, namun sebagai pribadi Jokowi menerimanya. Sebelumnya pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan menilai proyek lumbung pangan atau food estate yang dikerjakan oleh pemerintah merupakan bagian dari kejahatan lingkungan. Apakah curahan hati Presiden Joko Widodo ini jangan-jangan ditujukan kepada elit politik PDIP yang mulai bernarasi oposisi, atau pernyataan Presiden Joko ini ditujukan kepada pihak umum termasuk merespon mengenai kritikan Rocky Gerung pemirsa? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Kepala Staf Kepresidenan, yaitu ada Pak Muldoko, kemudian juga ada Sekjen PDI Perjuangan
Perjuangan yaitu ada Pak Hasto Kristianto. Dan juga nanti akan bergabung bersama kami pemirsa pakar komunikasi politik yaitu ada Prof. Karim Suryadi dan juga ada pakar bahasa yaitu ada Pak Acep Iwan Saidi. Nah, pertama saya ingin menuju ke soal food estate terlebih dahulu yang dikatakan oleh Mas Hasto sendiri yang pernah mengatakan bahwa ini merupakan kejahatan lingkungan. Bagaimana statement itu bisa muncul? Apa alasannya? Apakah ini menjadi sebuah bentuk kata-kata oposisi kepada Presiden? Pak Hasto? Sama sekali tidak. PDI Perjuangan ini tegak lurus dan menjadi benteng bagi Presiden. Terbukti ketika Saudara Rocky Gerung menyampaikan kata-kata yang tidak pantas, PDI lah yang bergerak dan melakukan proses hukum kepada yang bersangkutan, mengingat sebagaimana disampaikan Bapak Presiden tadi, kita harus menjaga kehadapan publik kita, bagaimana menjaga budi pekerti kita, budaya santun. Nah, selama ini ketika Bapak Presiden dikritik, kami selalu yang terdepan. Tetapi ketika kami menyampaikan food estate, itu ada menteri yang salah menjabarkan perintah Presiden, itu yang kami kritik. Kita lihat misalnya Pak Basuki, ketika Presiden mengatakan bangun infrastruktur, ternyata Pak Basuki mampu menjabarkan perintah Presiden dengan sebaik-baiknya. Ketika mengalami krisis akibat pandemi, Presiden memerintahkan adanya keseimbangan antara bagaimana mengatasi pandemi dan menumbuhkan ekonomi. Bu Sri Mulyani mampu melakukan dengan baik. Tetapi ketika Pak Prabowo diperintahkan untuk food estate, kita lihat yang muncul adalah vested interest-nya dengan membentuk PT Agroindustri Nasional Agrinas yang diisi oleh teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Vested of interest inilah yang kemudian menjadikan perintah Presiden tidak dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ini yang disoroti oleh PDI Perjuangan karena kami ini diehardnya Presiden Jokowi. Mas Hasto, tapi kan sesungguhnya food estate ini merupakan gagasan dari Presiden Joko Widodo, dari pemerintahan yang memiliki konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi. Menteri-menterinya kan hanya melanjutkan, hanya melakukan pelaksanaan eksekusi di lapangan. Ya, sebagai gagasan dari Presiden Jokowi didukung oleh PDI Perjuangan. Bahkan Ibu Megawati Soekarno Putri bertemu 2 kali dengan Bapak Prabowo ketika ada perintah dari Presiden terkait dengan food estate, khususnya terkait dengan singkong dan sebagainya. Bagaimana pendekatan lingkungan harus dikedepankan di dalam platform partai, membangun kedaulatan pangan itu merupakan tugas dari PDI Perjuangan. Tetapi ketika ada vested of interest, ketika perintah dari Presiden itu disalahgunakan hanya untuk kepentingan teman-temannya, maka kami kemudian melakukan suatu kritik. Sama ketika Presiden memerintahkan untuk memperkuat kemampuan di dalam membela tanah air kita, yang dilakukan adalah membentuk suatu PT dan kemudian diisi oleh teman-temannya sendiri. Ini yang dikritik oleh PDI Perjuangan. Akibatnya kegagalan di dalam membangun food estate bukan karena direction dari Presiden, tetapi menteri sebagai pemerintahan sehari-hari menurut konstitusi yang seharusnya menguasai hal ikhwal terhadap pemerintahan yang dijalankan ini tidak mampu menjalankan dengan baik karena vested of interest. Berbeda dengan Pak Basuki, berbeda dengan Bu Sri Mulyani, berbeda dengan Ibu Risma, semuanya menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dari Presiden. Oke, tapi kan kalau kita bicara soal Presiden tujuannya baik, kemudian juga menteri-menteri ini kan bawahannya Presiden berusaha untuk menginterpretasikan apa yang diharapkan oleh Presiden. Tapi kan kita tahu bahwa tidak ada istilahnya namanya visi dan misi dari menteri, semuanya itu adalah dari Presiden, Pak Hasto. Ya, tapi ketika coba dijelaskan, ketika membentuk PT Agroindustri Nasional yang akhirnya diisi oleh teman-temannya untuk menjalankan food estate, lalu yang dikedepankan adalah aspek-aspek terkait dengan kepentingan politik dari partainya, terkait dengan kepentingan elektoralnya inilah yang membuat terjadinya distorsi antara kebijakan dari Presiden dan apa yang dilakukan oleh menteri. Baik Mas Hasto, kita ke Pak Muldoko terlebih dahulu. Bapak, bagaimana Pak Muldoko melihatnya ketika ada statement dari Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto yang menyebut bahwa food estate ini adalah kejahatan lingkungan. Bahkan tadi sempat menyebutkan nama menterinya yang melakukan pelaksanaan di lapangan. Pak Muldoko. Saya lebih melihat makronya ya, bahwa yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu adalah sebuah keprihatinan atas fenomena sosial yang berkembang saat ini, di mana masyarakat perlu diingatkan
bahwa nilai-nilai luhur bangsa ini tidak boleh ditinggalkan. Saya melihat begini Mas ya, mari kita lihat dengan jernih apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden waktu belum memberikan amanat, memberikan pidato kenegaraan. Kita lihat beliau sangat rileks, beliau sangat santai dan tidak tegang. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah seorang kepala negara yang memahami atas persoalan bangsa dan tidak hanya memahami, tapi tahu cara jalan keluarnya seperti apa, tahu strategi yang dijalankan untuk menghadapi situasi yang dihadapi saat ini baik oleh pengaruh global maupun perkembangan nasional. Yang ketiga, bukan hanya tahu strateginya, tapi berani menentukan capaian. Itu. Mari kita lihat strateginya apa sih dalam melihat situasi yang seperti ini, tetapi kita masih eksis di tengah-tengah global ini. Yang pertama, ya, pembangunan sumber daya manusia. Tadi disebutkan sangat gamblang. Di dalam pembangunan sumber daya manusia itu apa yang dibangun? Persoalan stunting diurus dengan baik, persoalan kemiskinan ekstrim diurus dengan baik, persoalan pendidikan dari waktu ke waktu, anggarannya luar biasa besarnya. Berikutnya, anak-anak angkatan kerja yang sudah disiapkan untuk menyongsong pekerjaan, disiapkan kartu prakerjanya. Dan balai-balai latihan kerja disiapkan dengan baik secara masif di mana-mana untuk menyongsong sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Yang kedua, strategi yang kedua adalah bagaimana pembangunan infrastruktur diakselerasi dari waktu ke waktu. Tujuannya apa? Untuk memunculkan pertumbuhan-pertumbuhan baru di daerah-daerah yang telah terbuka itu. Diharapkan para pemerintah daerah itu melanjutkan untuk itu. Sehingga apa? Persoalan konektivitas, mobilitas, efisiensi akan terjadi di sana. Yang ketiga, ya, bagaimana Presiden dengan sungguh-sungguh membenahi persoalan birokrasi agar birokrasi bisa memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak ada lagi keluhan-keluhan oleh masyarakat atas peran birokrasi itu. Untuk itu Presiden memberi target, yaitu pembangunan mal pelayanan terpadu di mana-mana secara masif. Dan tidak hanya itu, Presiden menginginkan kembali menuju kepada digitalisasi agar nanti orang mengurus sesuatu tidak harus pergi ke suatu tempat, cukup mengisi aplikasi. Berikutnya regulasi juga dibenahin agar apa? Agar ada sebuah kepastian dan kenyamanan berusaha. Baik. Selama ini mungkin banyak investasi atau investor yang mengeluh di kanan kiri. Ini kita benahin semuanya agar apa? Regulasi betul-betul bisa dilaksanakan dengan Pak Muldoko. Yang kelima adalah transformasi ekonomi. Itu. Ini harus saya jelaskan dulu. Agar apa? Agar masyarakat Indonesia paham bahwa Presiden sangat menguasai situasi. Jangan lagi ada istilah Presiden tidak menguasai situasi atau Presiden dikatakan bodoh dan seterusnya. Ini yang bodoh siapa pertanyaannya? Kalau sudah Presiden sudah memiliki target-target seperti itu dan terlampaui, akhirnya memiliki posisi yang sangat jelas di dunia internasional. Nah, ini masyarakat harus paham. Jangan hanya mendengar satu pihak yang seolah-olah itu Presiden tidak berbuat sesuatu, Presiden tolak-tolak dan seterusnya. Ini masyarakat harus paham tentang situasi ini. Itu kira-kira pandangan saya. Ya, Pak Muldoko, kami percaya bahwa Presiden memiliki visi yang baik sekali dan berusaha mengeksekusi sebaik-baiknya dengan bantuan para menteri-menterinya. Dan Pak Muldoko juga mencoba membahas secara makro. Tapi yang cukup menarik di sini adalah ketika ada statement mengenai food estate tadi, seolah-olah publik di luar di sana menangkap bahwa ini adalah jawaban dari Presiden mengenai Presiden menyiapkan dana lebih dari 108 triliun rupiah untuk melakukan transformasi ekonomi di bidang ketahanan. Dan salah satu programnya adalah food estate. Kemudian ini dikomentari oleh PDIP yang mengatakan bahwa ini proyek kejahatan lingkungan atau program kejahatan lingkungan. Dan di sini disampaikan Pak Hasto tadi bahwa yang salah di situ adalah menterinya. Beberapa menterinya yang tidak bisa mengimplementasikan dengan baik. Tapi kita tahu bahwa menteri-menteri ini adalah partnernya dari Presiden, bawahannya dari Presiden. Artinya ini Presiden juga dianggap tidak mengkoordinasikan dengan baikkah para menteri-menterinya atau gimana? Pak Hasto menjawab ini seperti apa Pak Hasto? Maaf, maksudnya Pak Muldoko. Ya, sebuah kebijakan itu Presiden selalu mengatakan bahwa apa yang diinginkan itu harus terdeliver dengan baik, bisa berjalan dengan baik. Berikutnya,
tugas KSP adalah melihat apakah ada bottleneck-nya atau tidak. Kalau di situ ada bottleneck, maka tugas KSP untuk meratakan itu. Sehingga semua proyek-proyek, khususnya proyek strategis nasional, itu bisa berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Dan ini tugas dari KSP dan tugas dari Bapak Presiden. Terhadap isu yang seperti itu, ya, jadi begini, saya memandangnya bahwa food estate itu kalau dari sisi bagaimana kesiapan tanah. Saya tidak berbicara atas lingkungannya, tetapi kesiapan tanah. Banyak yang mempertanyakan berhasil atau tidak food estate itu. Saya katakan bahwa food estate itu perlu waktu karena tanah yang dibongkar yang baru diselesaikan itu perlu waktu untuk penyesuaian dan perlu pembenahan dari waktu ke waktu. Sehingga memang diperlukan waktu. Sebagai contoh yang di Kerom yang ada di Papua itu, awalnya dia tidak bisa maksimum, ya, jagung hanya menghasilkan 5 ton, tapi kita bisa pastikan pada kurun waktu tertentu, mungkin 3 atau 5 kali panen, pasti hasilnya sangat meningkat dengan baik. Itu perlu waktu, food estate itu jangan buru-buru dikatakan itu gagal dan seterusnya. Atas pernyataan Pak Hasto memiliki pertimbangan tersendiri bagaimana cara memandangnya. Saya tidak memasuki ke sana, tapi saya ingin melihat bahwa food estate secara keseluruhan memang diperlukan waktu melihat keberhasilan atau tidaknya. Itu kira-kira. Baik Pak Muldoko, Mas Hasto mungkin bisa dijawab juga kenapa seorang sekjen PDIP terkesan, Mas Hasto, karena spekulasi, narasi yang beredar di luar sana terkesan kok menyerang seseorang yang pernah diusungnya. Apakah karena ada sinyal dukungan ini sudah beralih ke Prabowo Subianto atau seperti apa? Sesaat lagi Mas Hasto ditanggapi hanya di Kabar Petang. Kita langsung ke Mas Hasto. Mas Hasto, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Presiden Joko Widodo menumpahkan semua kritikan yang mungkin mengarah ke personal dirinya di forum kenegaraan. Bukankah berkali-kali Presiden menganggap saya orang mau urus masalah kritikan-kritikan itu, saya maunya fokus kerja. Tapi kali ini sepertinya kok diladeni gitu Mas Hasto? Ya, saya pikir cara pandangnya ya kita yang salah. Karena Presiden justru mengatakan kita jangan membuang energi dengan hal-hal yang negatif. Padahal opportunity bagi kita sebagai bangsa maju untuk peluang dalam peringkat ekonomi kelima terbesar di dunia itu sangat kuat. Dan kemudian strateginya beliau sampaikan, ada bonus demografi, ada international trust, ada public trust, dan kemudian modalitas yang dimiliki pemimpin. Ini yang disampaikan suatu rasa optimisme bagi Presiden agar kita kembali pada mental bangsa yang optimis, yang bergotong royong, yang diwarnai oleh budi pekerti yang luhur. Jadi nggak ada hal-hal Presiden sampai curhat seperti itu. Itu justru membangkitkan kesadaran kita. Ya ternyata kalau kita melihat masa lalu termasuk pada saat Pilpres, peradaban kita nampak menurun karena kita melupakan jati diri kita sebagai bangsa yang berbudi pekerti luhur. Baik, sekarang saya ingin menuju ke Kang Acep. Apakah sudah bergabung bersama kami, Kang Acep? Oke, kita menuju ke Pak Muldoko terlebih dahulu. Pak Muldoko, apakah memang sejauh ini Presiden melihat bahwa kritik-kritikan yang mungkin dianggap di luar konteks oleh Presiden ini memang sudah benar-benar di luar batas sehingga muncullah statement-statement yang kita dengarkan hari ini dalam pidato kenegaraan? Ya, saya pikir bukannya Presiden yang merasakan atas bahasa-bahasa kasar yang berkembang di media. Masyarakat Indonesia merasakan dan ikut gelisah. Buktinya apa? Begitu ada kata-kata yang tidak pantas keluar dari seorang yang menganggap dirinya pinter, masyarakat bergerak tanpa ada komando. Ini menunjukkan bahwa hal-hal seperti itu tidak disukai oleh masyarakat. Untuk itu, Presiden menegaskan agar ini tidak berkembang. Nggak boleh bangsa ini habis energinya hanya terhadap hal-hal yang tidak produktif. Dan itu sungguh tidak mendidik bagi siapapun. Itu sebenarnya arahnya agar apa? Agar demokrasi yang berkembang di Indonesia itu demokrasi yang bertumbuh dari akar budaya yang luhur. Yang kedua, demokrasi Pancasila. Itu agar apa? Agar jangan lagi lah kita sembarangan. Karena bernegara ini ada rule-nya, ada aturannya. Selama ini seolah-olah
mereka itu berbicara, nggak ada yang mengingatkan. Untuk itulah saya juga kemarin berbicara keras bahwa ini penting untuk diluruskan, jangan sembarangan. Gitu. Itu sebenarnya intinya Presiden sama sekali tidak anti kritik. Enggak. Presiden itu menerima kritik. Bahkan KSP memiliki program KSP mendengar. Ada yang marah-marah depan saya, biasa itu. Enggak ada masalah. Karena ruangnya terbatas. Bukan di ruang publik. Itu. Sehingga kalau hal yang bersifat kasar, apalagi menyerang di ruang publik, kalau dibiarkan, ini sebuah pembelajaran yang tidak benar ini. Gitu loh. Bukan Presiden nggak ada sentimen negatif pada siapapun, enggak ada sama sekali tentang itu. Baik, Pak Muldoko. Kita ke Kang Acep, merupakan pakar bahasa atau semiotika. Kang Acep, akan melihatnya ini arah dari curhat Presiden Jokowi di pidato kenegaraan ini mengarah ke siapa? Narasinya diarahkan ke siapa? Ke individu, ke organisasi partai politik, atau kemana? Ya, tentu kalau kita mengingat yang dikatakan oleh Pak Jokowi tentang kata tolol misalnya ya, nah segera kita akan mengingat juga siapa yang mengatakan itu. Jadi person di situ ada gitu ya, kena. Tetapi sebetulnya ini juga mengarah pada keseluruhan sebetulnya, karena Pak Jokowi juga menyebut tentang media sosial ya. Nah, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Muldoko barusan, juga disampaikan oleh Pak Jokowi ya, bahwa kita halo? Ya, silakan, Kang Acep. Tidak membuang-buang energi ya, tetapi sebenarnya ini kontradiktif juga ketika itu ditanggapi di dalam konteks pidato kenegaraan. Itu kan artinya juga membuang energi juga ya. Jadi memang ada kontradiksi-kontradiksi yang tidak bisa dihindari ya, seperti juga kontradiksi antara politik pembangunan dengan politik kekuasaan yang tidak pernah bisa dilepaskan. Kalau kita ikuti misalnya apa yang dibincangkan tentang food estate itu yang disampaikan oleh Mas Hasto tadi dengan Pak Muldoko, saya sih melihatnya bahwa apa yang terjadi pada PDI dan itu sebetulnya bagi saya ada semacam kode semiotik, sedang terjadi perselisihan di dalam keluarga, ya, sedang terjadi perselisihan di dalam sebuah keluarga. Kan Pak Prabowo itu adalah menteri dan Pak Jokowi adalah presiden dari PDIP awalnya. Jadi dengan begitu dia sebuah keluarga. Nah, lalu antara saudara ini kemudian meskipun tadi Pak Hasto mengatakan bahwa ini bukan serangannya ya, tujuannya adalah ke Pak Prabowo karena dia telah menyalahgunakan, katakanlah seperti itu, atau tidak bisa melaksanakan perintah Pak Jokowi. Tapi apakah bisa Pak Prabowo dilepaskan dari Pak Jokowi? Karena itu ada dalam satu keluarga. Problemnya kenapa perpecahan itu terjadi? Saya kira publik juga sudah tahu ya, karena Pak Prabowo kemudian menjadi rivalnya Pak Ganjar. Dan menurut saya ini yang terjadi. Nah kemudian kenapa yang terakhir kalau kita hubungkan dengan isu terakhir tiga partai yang kemudian berkoalisi dengan Pak Prabowo, itu kan juga menjadi bagian yang tidak dipisahkan. Kita masih ingat pidato Megawati tempo hari yang membolehkan atau mempersilahkan tiga partai yang ragu-ragu. Dan ternyata partai itu kemudian hengkang dan memilih kemudian Pak Prabowo. Artinya kan di situ ada perebutan. Maka oleh sebab itu maka tidak aneh kalau PDIP pada satu sisi dia akan mengkritik Pak Prabowo, pada saat yang sama dia akan menjadi backup, dia akan menjadi tameng kata Pak Hasto untuk Pak Jokowi. Artinya di dalam perpecahan keluarga itu Pak Jokowi yang diperebutkan. Ya, dan ini sebenarnya harus hati-hati juga dengan PDIP ya, karena kalau terus-menerus misalnya mempertahankan Pak Jokowi, dia akan menjadi kontraproduktif karena faktanya konstruksi atau wacana politik menunjukkan Pak Jokowi itu cenderung ke Pak Prabowo, kan begitu ya. Jadi ini pertengkaran di dalam keluarga ini kemudian akan membongkar keseluruhan yang terjadi dalam keluarga itu. Ya, menurut saya seperti itu. Jadi kalau begitu, maka apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi di dalam pidatonya itu secara keseluruhan, pada titik itu juga ke wilayah-wilayah tersebut juga masuknya, ya. Saya kira begitu, Mas Andro. Ya, baik. Nah, sekarang saya ingin ke Pak Muldoko. Silakan tanggapannya Pak Muldoko. Selain ke person, juga ke organisasi politik. Benar demikian, Pak Muldoko? Oh ya, saya pikir Presiden
tadi seperti yang saya sampaikan lebih melihat kepada fenomena sosial. Jadi itu pernyataan itu disampaikan atas fenomena sosial yang berkembang saat ini. Kalau ini didiamkan, nanti dengan dalih demokrasi itu bisa-bisa menuju ke anarkis gitu. Bedanya antara demokrasi dan anarkis itu sangat-sangat tipis. Itu. Jadi kalau tidak dari awal-awal diingatkan, maka bisa-bisa anarkis akan mudah terjadi dalam setiap kesempatan. Ini yang tidak diinginkan oleh Pak Presiden. Dan itulah yang dikatakan tidak produktif. Hal-hal yang tidak produktif bagi bangsa ini. Kita fokus kepada pembangunan karena masih banyak yang harus dibenahin. Kemiskinan ekstrim dibenahi habis-habisan, stunting kita masih punya beban, dan seterusnya. Lebih fokus kepada itu daripada kita mempersoalkan hal-hal yang tidak produktif itu. Itu ya. Pak Bukan Muldoko. kepada partai politik, bukan kepada peror apa, tapi fenomena sosial yang dilihat oleh Bapak Presiden ini. Pak Muldoko, tapi catatan kami Pak, beberapa tahun lalu Presiden Joko Widodo pernah meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah. Walaupun kadang kemasan kritik itu pedas, Pak Muldoko. Ya, selama ini kita biasa-biasa aja menghadapi kritik, nggak pernah kita bereaksi berlebihan. Tapi kalau itu sudah menyerang pribadi, ini yang tidak bisa ditoleransi. Itu bedanya. Kritik, pernahkah kita enggak bereaksi berlebihan? Ada demo biasa aja, saya temui juga nggak ada masalah. Anak-anak BEM sering ke kantor saya, kita berdiskusi, marah-marah saya persilakan. Berbagai asosiasi karena ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah marah-marah di sini, saya biarkan saja, nggak apa-apa. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mencari solusi, bukan merespon berlebihan atas sebuah kritik, bukan. Dan itu biasa kita lakukan. Cuman kan kita lakukan di ruang tertutup, nggak ada masyarakat yang tahu, gitu. Beda dengan sebuah ucapan umpatan-umpatan di publik yang ini betul-betul tidak mendidik bagi siapapun. Baik, terima kasih Pak Muldoko atas waktunya. Nanti kita akan juga mendengar bagaimana tanggapan dari Mas Hasto mengenai apa yang disampaikan oleh Kang Acep tadi, bahwa ini jawaban juga untuk PDIP, kemudian juga ini menunjukkan bahwa Pak Joko Widodo ini tengah diperebutkan. Nanti jawabannya sesaat lagi. Kami juga saat ini pemirsa sudah bergabung dengan Prof. Karim Suryadi. Kita coba cek dulu. Prof. Karim sudah bergabung bersama kami, merupakan pakar komunikasi. Halo Prof. Baik, tampaknya nanti di segmen akan bergabung bersama Prof. Karim. Kami kembali sesaat lagi. Pemirsa, dalam pidato kenegaraan, Presiden Joko Widodo juga angkat suara soal istilah Pak Lurah yang dikaitkan dengan arahan pada pencapresan 2024. Joko Widodo menyatakan dirinya bukan Pak Lurah dan menyebut tidak memiliki kewenangan dalam Pilpres 2024. Sana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah, saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah.
bukan wewenang Pak Lurah sekali lagi. Walaupun saya paham ini sudah menjadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng, bahkan walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana. Ya, saya harus ngomong apa adanya. Saya ke provinsi A, ada. Ke kota B, ada. Ke kabupaten C, ada juga. Sampai ke tikungan-tikungan desa saya lihat, ada juga. Tapi bukan foto saya sendirian. Ada di sebelahnya bareng capres. Ya, saya kira menurut saya juga enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Ya, Pak Jokowi kesel nih dibilang Pak Lurah. Beliau bukan Pak Lurah, tapi beliau adalah presiden. Tapi juga terakhir tadi mengatakan Andro bahwa saya tuh ngelihat kemana-mana kalau saya pergi tuh foto saya dipasang-pasang di mana-mana banyak banget balihonya. Dan tadi Kang Acep mengatakan bahwa ini lagi diperebutkan oleh 2 orang. Satu anggota keluarga diperebutkan oleh 2 orang. Gimana nih Mas Hasto menilainya Mas Hasto? Lagi diperebutkan Ya, ini. apa yang disampaikan oleh Presiden tadi, karena ada yang klaim kerjasama politik mau diumumkan, lalu klaim dari Presiden dibantah, sehingga muncullah aksi dari beberapa mahasiswa untuk mengadukan Pak Hasyim Joyadikusumo karena telah melakukan kebohongan publik. Ya, kalau foto-foto dari Bapak Presiden dipasang, karena itu Presiden kita. PD Perjuangan sangat bangga karena tingkat kepuasan Presiden cukup tinggi. Presiden yang berasal dari kader PD Perjuangan yang memang terus kami berikan dukungan bukan hanya dari kata-kata tapi juga sampai taruhan nyawa ketika pemilu dari wali kota Solo, gubernur, kemudian presiden. Ada beberapa kader PD Perjuangan yang sampai berjuang sampai titik darah penghabisan karena memang kami percaya sejak awal Pak Jokowi akan mampu membawa perubahan yang luar biasa bagi Indonesia, membangun gerbang-gerbang kemajuan yang nantinya akan dilanjutkan oleh Pak Ganjar Pranowo yang berasal dari rahim yang sama. Dengan demikian, apa yang disampaikan oleh Presiden tadi menegaskan bahwa jangan bawa nama Presiden untuk memenangkan pemilu. Itu diperlukan suatu kekuatan organik yang berasal dari rakyat, dan rakyatlah yang menjadi hakim tertinggi untuk memenangkan pemilu presiden. Tidak bisa dengan memasang-masang baliho, tetapi harus turun ke bawah dengan kinerja yang baik, dengan melihat rekam jejaknya. Dari pidato presiden tadi yang sangat menarik bahwa menjadi pemimpin, itu Pak Jokowi menegaskan pentingnya suatu modalitas public trust, pentingnya suatu energi yang kuat agar bisa lari maraton. Kalau lari maraton ini kan energinya ada di Pak Ganjar, yang usianya baru 53 tahun, dan kemudian mampu melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi. Jadi kami tidak saling berebut, kami justru dengan bangga ketika gambar-gambar dari Pak Jokowi itu juga dipasang oleh seluruh partai politik, oleh seluruh calon presiden yang menunjukkan proses kaderisasi kepemimpinan melalui sekolah partai itu dapat berjalan dengan baik. Yang penting pemilu itu bukan kontestasi habis-habisan. Pemilu itu adalah suatu kontestasi menyampaikan narasi yang terbaik bagi rakyat Indonesia agar rakyat melihat visi misinya, agenda strategisnya, melihat keluarganya, melihat rekam jejaknya, melihat kemampuan untuk lari maratonnya. Ini yang diharapkan oleh PDI Perjuangan. Baik, Mas Hasto, kita ke Prof. Karim. Ketika Presiden Joko Widodo heran dirinya kok disebut Pak Lurah jelang Pilpres 2024 ini. Nunggu arahan Pak Lurah tadi kata Pak Jokowi. Prof. Karim, tanggapannya? Ya, saya mendengar pidato Presiden secara utuh ya, karena itu merupakan salah satu tradisi saya. Saya dengarkan pidato kenegaraan, saya ikuti upacara bendera di Istana Negara. Nah, saya melihat sebenarnya ada narasi besar dan fundamental yang membingkai pidato itu. Yakni tugas pemerintahan yang genuine itu ada 2. Dan berusaha dipenuhi lewat keseluruhan pidato dari awal sampai akhir. Tugas pemerintahan yang genuine ada 2 itu, 1, mewujudkan harapan. Tadi disinggung oleh Pak Muldoko, oleh Mas Hasto,
Presiden bukan hanya menentukan target dan capaian, tetapi juga menguraikan, merinci tahapan-tahapan dan prosesnya. Itu yang pertama. Tugas pemerintahan yang genuine yang kedua adalah merawat kekayaan kolektif yang bukan hanya fisikal, tetapi non-fisik. Pada konteks inilah, ya, keluhan kritik Presiden terhadap kesantunan berkomunikasi itu mencuat dan merupakan bagian dari narasi besar itu. Hanya jujur saya tidak tahu apakah kata-kata Pak Lurah atau kritik dia disebut apa-apa itu merupakan teks yang ditulis bersamaan dengan capaian dan prosedur pemerintahan. Dugaan saya tidak. Nah, tapi meskipun ini bukan merupakan hal yang dirancang secara keseluruhan, tapi masuknya itu sebenarnya mengukuhkan narasi tentang tugas pemerintahan yang genuine. Tapi sayangnya muncul dalam komunikasi itu efek subliminal. Efek subliminal itu apa? Pesan yang tidak begitu dimaksudkan malah menjadi sesuatu yang dominan. Nah, buktinya apa? Meskipun kata-katanya pendek, saya catat gitu ya. Saya dituduh ini itu kan hanya kurang dari 15 kata. Tapi seakan-akan menenggelamkan kata-kata yang banyak tentang capaian, tentang prosedur. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini juga menegaskan tentang kegelisahan psikologis sebenarnya yang mencuat ketika konteks yang melatari peristiwa komunikasi itu muncul. Nah, kenapa? Karena kan disinggung Pilpres 2024. Kepada siapa dan siapa yang melakukan, itu tadi sudah dijelaskan oleh Presiden. Bahwa politisi, bahwa mereka yang ditanya, ya tidak jauh-jauh amat. Nah, menurut saya, inilah yang disebut dengan dilema partisan. Baik Presiden, sebagai Presiden, kemudian Prabowo yang juga Menteri. Oleh karena itu, saya pernah mengatakan di sini dan berulang-ulang, Mas Hasto, jadi lebih baik mereka yang maju dan berniat maju itu membebaskan dari jabatan eksekutif. Sehingga satu bisa fokus pada kerja, yang kedua tidak menambah beban kepada Presiden untuk memunculkan dilema partisan. Dan bagi Presiden, benar-benar akan bisa menjaga bahwa hasrat politik Presiden, naluri politik Presiden, kepentingan politik Presiden, itu akan benar-benar ditempatkan sebagai sebuah orat yang hanya bisa disalurkan ke jalan yang benar dan tidak berusaha atau tidak ada peluang untuk dikorek-korek oleh yang lain gitu ya. Sebab ketika dilema partisan ini muncul, ia bukan hanya dibuka oleh Presiden, tapi bisa jadi sesungguhnya karena dikorek-korek, karena dibuka, karena disingkap oleh yang lain yang berharap berkah pengaruh dari Presiden. Jadi kalau saya lihat secara keseluruhan seperti itu, sebab saya harus berpijak pada pidato itu ya hari ini, karena saya tidak bisa melampaui analisis saya atas fakta yang terdedah dalam pidato itu. Bahwa di sana ada ungkapan psikologis yang mencuat, yang melatari konteks pidato itu, ya gitu ya. Tetapi itu sifatnya individual dan subjektif. Dilihat dari perspektif emik, saya menangkap pesan seperti itu. Perspektif emik itu adalah perspektif yang tidak menggunakan kacamata saya, tetapi saya mencoba membaca bagaimana nuansa kebatinan dari teks pidato yang dibacakan oleh Presiden, sekaligus dengan pembawaan, gestur, bahasa gitu ya. Tadi yang dikatakan rileks, menurut saya tidak semuanya rileks ya. Ketika mengatakan sesuatu yang tidak mengenakan itu, raut muka Presiden ada rasa sedih dan gundah juga. Ini menegaskan bahwa secara psikologis ada hal-hal yang mengganggu, tetapi menurut saya kalau dilihat dari keseluruhan teks, itu hanya sebagian kecil. Namun karena efek subliminal itu seakan-akan itu menjadi vocal concern dari pidato itu. Menurut saya begitu. Oke baik, nah sekarang ini juga cukup menarik nih membahas soal mengenai kode lurah meskipun tadi sudah sempat dibahas sedikit. Tapi kan kalau bicara soal kode lurah ini sebenarnya sudah lama ya disampaikan tadi begitu Pak Aceh. Apakah ada hal-hal lain yang harus benar-benar diperhatikan? Apakah ini memang keresahan dan kegundahan Presiden ketika dibawa-bawa di dalam tahun politik ini? Siapa nih, saya? Ya silakan Kang Aceh. Oke. Menarik ya, beberapa kata yang dipilih oleh Pak Jokowi. Pertama lurah ya, kemudian kedua dia menegaskan saya bukan lurah, saya Presiden Indonesia.
Dan ketiga, saya bukan ketua partai politik. Dan yang keempat adalah gambar saya dipasang di mana-mana, di sampingnya kemudian ada capres. Saya kira kalau kita lihat, ini semua tujuannya kelihatan memang cenderung kepada PDI. Ya. Pertama, lurah. Siapa lurah? Lurah adalah yang bisa diperintahkan juga oleh camat di atasnya. Ya. Tapi Presiden Republik Indonesia tidak bisa diperintahkan oleh siapapun. Katakanlah dia punya wewenang penuh sebagai orang nomor satu. Maka dia seakan-akan ingin menepis bahwa saya bukan petugas lagi. Dan itu kemudian disambung dengan saya bukan ketua partai politik. Pertanyaannya, di mana Pak Jokowi ada? Pak Jokowi ada di PDIP. Ya. Jadi itu semakin menegaskan sikap Pak Jokowi di internal itu. Dan kemudian gambar yang dipajang di samping capres, ya meskipun tadi Mas Hasto sudah menjelaskannya, kita lihat saya sih di Bandung yang menemukan banyak gambar itu ya gambar Pak Ganjar, ya Pak Jokowi dengan jelas menjelaskan bahwa gambar saya sudah dipasang di mana-mana. Jadi menurut saya ini satu sikap yang harus memang dihati-hatii oleh PDIP menurut saya, ya. Harus hati-hati ya. Jadi bahwa akan kontraproduktif kemudian kalau misalnya Pak Jokowi terus misalnya seolah-olah milik PDIP sendiri gitu ya. Ada pihak lain yang memilikinya dan mungkin Pak Jokowi juga sudah gitu. Nah, ini sebetulnya bacaan saya dari bagaimana menghubungkan teks yang kata Prof. Karim tadi dengan konteks yang terjadi di dalam isu di dalam wacana politikan kita belakangan ini. Ya, saya kira kita tidak bisa melepaskan itu. Ya, teks itu ya seperti yang katakan oleh Pak Karim tadi, memang sesuatu dia yang dibersihkan. Kemudian dia akan berpihak kepada penulis teks itu sendiri. Dia dibersihkan dari konteksnya. Ya, maka pidato presiden dari zaman ke zaman itu selalu positif, ya, selalu positif. Jadi nggak mungkin juga kan kemudian di pidato kenegaraan mengatakan hal yang negatif, karena teks itu akan berpihak kepada apa yang menulis teksnya. Ya, jadi ini menurut saya tidak bisa dilepaskan dari konteks dari wacana yang terus-menerus sekarang semakin hari semakin memanas. Saya melihat tanda-tanda itu, Mas Andro. Ya. Baik, Kang Acep. Mas Hasto, silakan ditanggapi. Ya, Bapak Presiden Jokowi memang tidak hanya milik PD Perjuangan, ini milik bangsa Indonesia bahkan juga dunia. Karena kepemimpinan di G20 mampu menelurkan suatu komitmen bagi kemajuan dunia di dalam membangun peradaban berdasarkan juga nilai-nilai Pancasila. Sehingga kami bangga karena itulah tadi kami katakan menjadi milik semua. Setiap partai memasang gambar Pak Jokowi dan sebagainya itu merupakan bagian dari kebanggaan PD Perjuangan. Yang kami lihat adalah bahwa Pak Jokowi lahir melalui suatu proses kaderisasi kepemimpinan dan kini juga lahir begitu banyak kepala daerah yang kami proses dengan cara yang sama. Di Surabaya ada Pak Eri Cahyadi, di Solo ada Mas Gibran, di Semarang ada Ibu Ita. Kami punya 54% kepala daerah yang lahir melalui sekolah partai dan kaderisasi. Artinya proses menyiapkan pemimpin merupakan hal yang dilakukan oleh partai secara sistemik. Ketika pemimpin itu oleh rakyat mendapat kepercayaan menjadi pemimpin nasional, maka dia punya tanggung jawab bagi bangsa dan negara. PD Perjuangan memberikan direction secara ideologis, contohnya dengan sila Pancasila, sila persatuan Indonesia. Artinya kami nggak pernah membeda-bedakan seseorang atas dasar suku, agama, status sosial, sebabnya setiap warga negara sama. Cita-cita keadilan sosial artinya seluruh anggota legislatif PD Perjuangan, kepala daerah, presiden punya tanggung jawab di dalam menciptakan struktur ekonomi yang lebih pro kepada keadilan, dan ini yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Tadi di dalam pidato kenegaraan beliau mengatakan bagaimana optimisme ini harus dibangun karena kita punya bonus demografi 13 tahun ke depan. Kita bisa menjadi bangsa hebat dengan peringkat perekonomian kelima terbesar di dunia. Kita menyongsong ekonomi Indonesia emas. Maka SDM kita harus ditempatkan sebagai garda terdepan di dalam pembangunan bangsa, penguasaan iptek, riset dan inovasi. Itu yang harus kita lakukan bersama. PD Perjuangan memberikan pengawalan dengan memberikan suatu policy yang juga dijalankan oleh
seluruh aparatur kader partai. Inilah yang kami maknakan sebagai petugas partai, sebagai petugas negara, sebagai petugas rakyat, semuanya sama. Bayangkan kalau ada yang merasa dirinya sebagai owner partai, maka anggaran yang seharusnya dipakai untuk food estate aja dipakai untuk teman-temannya, dibentuk perusahaan untuk teman-temannya, bukan untuk kepentingan bagaimana Indonesia bisa berdaulat di bidang pangan. Inilah yang mencoba diluruskan oleh PDI Perjuangan. Karena itulah dengan capaian Presiden Jokowi yang mampu membuka gerbang kemajuan Indonesia Raya, hal inilah yang harus kita lakukan. Substansi dari pidato Presiden salah satunya adalah pentingnya pemimpin masa depan yang betul-betul mengambil tanggung jawab. Betapa untuk menjadi seorang presiden itu juga tidak mudah, difitnah, kemudian dikatakan dengan kata-kata yang tidak sopan, dan kemudian ini membuka mata hati kita bahwa kita adalah bangsa yang berperadaban. Baik, Kita Mas adalah Hasto. bangsa dengan spiritualitas yang luar biasa pada Tuhan. Ini yang harus kita pahami sebagai otokritik dari pidato Presiden tadi. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Prof. Karim. Prof. Karim, satu yang cukup menarik juga salah satu diantaranya adalah saya ini bukan Pak Lurah begitu. Di atas Pak Lurah itu ada Pak Camat. Artinya ada orang yang bisa disuruh lagi. Kemudian mengatakanlah Presiden bahwa saya ini Presiden, bukan Pak Lurah. Ada maknakah yang bisa ditangkap secara ilmu komunikasinya, Prof. Karim? Ya, dalam ditinjau dari komunikasi itu akan berlaku apa yang disebut dengan self-fulfilling prophecy. Jadi sebuah sanggahan itu malah akan mengukuhkan atribut ya yang dituduhkan itu apabila tindakan selanjutnya atau tindakan yang teramati itu bertolak belakang dengan apa yang disanggahnya. Jadi menurut saya itu kan berupa sindiran ya, Lurah. Itu artinya orang mempertanyakan kedaulatan, kedisinian dan kekinian. Dan ketika Presiden menjelaskan dengan membantahnya, maka sekali lagi bantahan itu akan diterima sebagai sebuah atribut yang mengukuhkan ketika tindakannya bertentangan dengan itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jika kita lihat dari teori kebenaran, sebuah kebenaran itu sebuah pernyataan akan dinilai benar jika dia korespon to atau berselaras dengan. Nah, jadi menurut saya itu sebuah challenge sebenarnya bagi tindakan Presiden ke depan di tahun-tahun politik yang rawan ini. Nah, hanya saya katakan sekali lagi, sulit gitu ya, sulit Presiden untuk melepaskan dari dilema partisan itu. Di satu sisi Presiden adalah kader PDIP, di sisi lain adalah pemimpin atau kepala pemerintahan yang salah satu menterinya menjadi bakal calon presiden. Nah, maka tarik-menarik itu akan seperti itu. Jadi jangankan Presiden punya intensi untuk mendukung atau menahan salah satu, jikapun Presiden tidak punya intensi dan sekedar menjalankan tugas pemerintahan sebagai kepala pemerintahan, memanggil menteri misalnya, atau berdialog dengan gubernur, maka akan dibaca dari persepsi yang lain. Dan soal persepsi ini kan liar dan tidak bisa dikendalikan. Jadi menurut saya, pertama, ia menjelaskan sekaligus membantah, tetapi bantahan itu belum final. Dan publik masih akan melihat, mengecek bagaimana tindakan selanjutnya. Jika tindakan selanjutnya mengukuhkan tuduhan itu, yaitu akan terpenuhinya self-fulfilling prophecy atau nubuat yang dipenuhinya sendiri. Baik. Jadi ini tidak bisa kita lepaskan dari konteks tindakan Presiden gitu ya, ketika berhubungan dengan partai-partai politik, utamanya partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan. Karena itu semua akan menjelaskan sebab apa? Sebab dalam budaya politik Indonesia dan budaya komunikasi Indonesia yang dikenal dengan high context, dan ini berarti apa yang tidak dikatakan itu justru akan lebih kuat maknanya, penetrasinya ketimbang apa yang diucapkan. Maka konteks menjadi penting, tindakan yang melatari kata-kata itu akan menjadi lebih dominan dari apa yang dikatakan secara verbal. Begitu secara budaya komunikasi dan budaya politik Indonesia. Terima kasih Prof. Karim, Kang Acep dan juga Mas Hasto sudah bergabung di Kabar Petang. Sebelumnya ada Pak Muldoko. Ya, sore Mas. Ya, makasih Prof. Karim. Ya, sama-sama.